Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Iskandar Zulkarnain di semester 4 Elemen Mesin 2 dari Universitas Nusa Putra Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bearing ya. Yang pertama, pengertian bearing adalah bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang memegang peranan cukup penting karena fungsi dari bantalan yaitu untuk menumpuk sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebih. Nah, ada dua klasifikasi arah beban terhadap poros dari bearing. Yang pertama, bantalan radial, yaitu bantalan yang arah beban yang ditumpunya adalah tegak lurus atau sumbu poros. Itu biasanya beban putar. Nah, yang kedua, bantalan aksial, itu beban tekan, yaitu bantalan yang arah bebannya sejajar dengan sumbu poros. Nah, klasifikasi bearing berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros ada dua, yaitu bantalan luncur dan bantalan gelinding. Kita bahas dulu klasifikasi bearing dalam poros bantalan luncur. Nah, yang pertama, bantalan luncur mampu menumpu poros berputar tinggi dengan beban yang lebih besar. Bantalan luncur merupakan momen awal yang besar karena gesekan yang besar pada waktu mulai jalan. Gesekan yang besar antara poros dengan bantalan menimbulkan efek panas sehingga memerlukan suatu pendingin khusus. Nah, terus macam-macam bantalan luncur ada tiga macam-macam bantalan luncur. Nah, yang ke satu, bantalan radial, itu beban tegak lurus sumbu poros. Yang kedua, bantalan aksial, itu beban sejajar sumbu poros. Yang ketiga, bantalan khusus radial aksial. Klasifikasi macam-macam bantalan luncur dalam bearing. Yang pertama, ada bantalan radial beban tegak lurus sumbu poros. Nah, kita bahas bantalan yang gelinding atau bisa sering disebut lahar bambu biasanya kalau kata anak bengkel. Nah, pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding atau bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola atau peluru, rol jarum dan rol bulat. Nah, bantalan gelinding pada umumnya cocok untuk beban kecil daripada bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelinding putar pada bantalan ini dibatasi oleh gaya berfungsi sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Terus bantalan luncur mampu menumpu poros berputaran tinggi dengan beban berat. Konstruksinya sederhana, pembuatan dan pemasangan dapat dilakukan dengan mudah. Gesekan yang sangat besar pada saat start sehingga memerlukan torsi awal yang besar. Pelumasan tidak sederhana. Gesekan yang terjadi sangat panas yang dihasilkan cukup lumayan tinggi. Dengan sistem pelumas yang baik, bantalan luncur dapat meredam tumbukan dan getaran sehingga hampir tidak terasa.
atau bisa dibilang juga nggak bersuara. Ya. Terus bantalan, ini masuk ke dalam perbedaan bantalan luncur dan bantalan gelinding. Nah, bantalan gelinding cocok untuk beban yang lebih kecil dibandingkan dengan bantalan luncur. Putaran dibatasi oleh adanya gaya sentrifugal elemen gelinding pada bantalan. Konstruksinya cukup rumit dan proses pembuatannya sulit. Gesekannya sangat kecil. Pelumasan sangat sederhana, misalnya cukup dengan pakai gris atau gemuk. Gerakan elemen gelinding menyebabkan suara berisik, biasanya suka ada di puli CVT motor, puli belakang itu menggunakan bantalan gelinding atau lahar bambu. Kalau lahar yang bulat itu biasanya digunakan di stang motor atau di komstir motor, terus di roda ban motor, di velgnya itu pasti menggunakan bearing yang bulat atau bearing luncur. Dari pertimbangan pemilihan bearing ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain yang pertama, jenis pembebanan yang diterima oleh bantalan, tak lain aksial atau radialnya. Yang kedua, beban maksimum yang mampu diterima oleh bantalan. Nah, dari beban maksimum yang diterima juga ada kecocokan antara dimensi poros yang dengan bantalan sekaligus dengan keseluruhan sistem yang direncanakan. Nah, kekuatan pada kecepatan tinggi, terus kemampuan terhadap gesekannya, umur bantalannya, harga, dan mudah tidaknya dalam pemasangan atau perawatannya. Mungkin dari situ kita dipertimbangkan pemilihan kegunaan bearing. Dari video ini apabila ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.